Perang yang baru-baru ini terjadi menunjukkan bagaimana kelompok-kelompok seperti Hamas dan Jihad Islam didukung oleh negara-negara seperti Iran terus menargetkan Israel dengan serangan roket, ancaman keamanan, dan tindakan terorisme. Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Di tengah pergolakan dunia yang semakin kompleks, satu bangsa kecil di Timur Tengah menjadi pusat perhatian dunia, Israel. Sebuah negeri yang penuh sejarah, tanah perjanjian, dan saksi pergumulan panjang antara manusia dan Tuhan. Namun, apa yang terjadi ketika zaman mendekati akhir? Shalom, sahabat-sahabat rohani terkasih. Sungguh sukacita yang besar bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Di tengah dunia yang semakin kompleks, dengan berbagai peristiwa kita diingatkan untuk kembali kepada firman-Nya yang kekal, terutama saat berbicara tentang rencana besarnya di akhir zaman. Hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana Allah bekerja melalui bangsa pilihannya Israel dalam penggenapan nubuat Alkitab. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tak berkesudahan. Terima kasih karena Engkau telah memelihara kami hingga saat ini dan memberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, saat ini kami membuka hati dan pikiran kami kepadamu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menerangi pengertian kami, dan memimpin kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kata yang kami dengar menjadi benih yang tertanam dalam hati kami, yang bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Jadikanlah hati kami tanah yang subur, siap untuk menerima benih firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam Lukas 20 ayat 28, Yesus berkata, "Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Pengharapan kita di dalam Kristus tetap kokoh. Melalui tanda-tanda yang sedang digenapi, Allah sedang mempersiapkan kita untuk menerima janjinya yang sempurna. Israel memainkan peran sentral dalam rencana Allah sejak permulaan sejarah manusia. Mulai dari panggilan Abraham, pemberian tanah perjanjian kepada keturunannya, hingga nubuat-nubuat para nabi, semuanya menunjukkan bagaimana Israel menjadi pusat dari rancangan besar Allah, baik di masa lalu, masa kini, maupun di masa depan. Ketika kita membicarakan akhir zaman, Israel adalah elemen utama yang tidak bisa dipisahkan. Sejak berdirinya kembali negara Israel pada tahun 1948, dunia menyaksikan penggenapan janji Tuhan yang dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Dalam Yehezkiel 37 ayat 21 dan 22, Tuhan berkata, "Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa, kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru, dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa, dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan." Janji ini mengacu pada pemulihan Israel sebagai bangsa, yang menjadi tanda awal dari akhir zaman. Setelah ribuan tahun diaspora, di mana bangsa Yahudi tersebar di seluruh dunia, mereka kembali ke tanah perjanjian seperti yang dinubuatkan. Ini bukan kebetulan, ini adalah rencana Tuhan yang digenapi. Namun pengembalian Israel ke tanah perjanjian bukanlah akhir dari cerita. Yerusalem, kota yang disebut sebagai pusat kehadiran Allah, telah menjadi fokus perhatian dunia. Dalam Zakaria 12 ayat 2, Tuhan berkata, "Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung." Yerusalem hingga hari ini tetap menjadi pusat perhatian dunia dan sumber konflik global.
kota ini bukan hanya memiliki nilai sejarah dan politik yang tinggi, tetapi juga nilai rohani yang dalam, terutama bagi tiga agama besar dunia, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Perang yang baru-baru ini terjadi menunjukkan bagaimana kelompok-kelompok seperti Hamas dan Jihad Islam, didukung oleh negara-negara seperti Iran, terus menargetkan Israel dengan serangan roket, ancaman keamanan, dan tindakan terorisme. Hal ini memperlihatkan bagaimana bangsa-bangsa di sekitar Yerusalem semakin terlibat dalam upaya melawan bangsa Israel, seperti yang dinubuatkan dalam kitab Zakaria. Yerusalem juga menjadi isu politik global, dengan berbagai negara berselisih tentang status kota ini. Sebagian dunia internasional terus menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sebuah konflik yang tidak hanya bersifat politik, tetapi juga rohani. Perselisihan ini mencerminkan pertentangan terhadap rencana Allah, di mana Yerusalem adalah kota yang telah Dia pilih untuk namanya. Seperti yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 2, padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta, tetapi nubuat dalam Alkitab mengingatkan kita bahwa Yerusalem akan menjadi pusat perhatian hingga akhir zaman, dan Tuhan sendiri akan membela kota ini dan umatnya. Zakaria 12 ayat 9 menegaskan, "Maka pada waktu itu aku akan berikhtiar memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem." Di tengah situasi ini, dunia akan menyaksikan munculnya seorang pemimpin global yang menjanjikan perdamaian. Dalam Daniel 9 ayat 27, nubuat tentang perjanjian ini tertulis, "Ia akan membuat perjanjian itu dengan banyak orang untuk 1 kali 7 masa, tetapi di tengah-tengah 7 masa itu, Ia akan menghentikan korban sembelihan dan persembahan korban." Pemimpin ini akan tampil sebagai pembawa damai, tetapi sebenarnya ia adalah antikristus. Paulus memperingatkan kita dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ia akan menipu banyak orang, termasuk mereka yang berharap pada damai sejati. Tetapi damai yang ia tawarkan adalah palsu, karena di tengah-tengah pemerintahannya, ia akan menunjukkan wajah aslinya sebagai lawan Allah. Ketika dunia berada di bawah tipu daya antikristus, perang besar yang disebut Armageddon akan terjadi. Dalam Wahyu 16 ayat 16 tertulis, "Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmageddon." Ini adalah perang terakhir, di mana bangsa-bangsa akan bersatu untuk menyerang Israel. Namun, Tuhan sendiri akan turun tangan untuk membela umatnya. Zakaria 14 ayat 3 berkata, "Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ia berperang pada hari pertempuran." Ketika dunia berpikir bahwa kehancuran Israel sudah pasti, Tuhan menunjukkan kuasanya yang besar. Peperangan ini bukan hanya fisik, tetapi juga rohani, di mana Allah mengalahkan semua musuhnya. Puncak dari semua ini adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Markus 13 ayat 26 berkata, "Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yesus akan datang untuk memerintah sebagai Raja atas seluruh bumi." Dalam Zakaria 14 ayat 4, tertulis bahwa kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, dan bukit itu akan terbelah. Kedatangannya akan membawa pemulihan bagi Israel dan seluruh dunia. Setelah kedatangannya, Yesus akan memerintah dari Yerusalem selama 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 6 menyatakan, "Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu." Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya.
Wahyu 20 ayat 6 menyatakan, "Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya." Pemerintahan 1000 tahun ini adalah masa damai, di mana Yesus memerintah dengan keadilan dan semua ciptaan dipulihkan. Tetapi setelah 1000 tahun, rencana Allah belum berakhir. Akan ada penciptaan langit baru dan bumi baru, seperti yang tertulis dalam Wahyu 21 ayat 1-3. "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, 'Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka.' Yerusalem baru adalah tempat di mana Allah akan berdiam bersama umat-Nya. Tidak akan ada lagi penderitaan, air mata, atau kematian, karena segala sesuatu telah diperbarui." Firman Tuhan dalam Wahyu 21 ayat 5 berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Sahabat-sahabat rohani terkasih, pesan tentang Israel di akhir zaman mengajarkan kita tentang kesetiaan Allah kepada janjinya. Apa yang telah Ia nubuatkan sedang digenapi satu persatu di hadapan mata kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk berjaga-jaga, seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 42, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Akhir zaman bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi orang percaya, melainkan sebuah pengharapan besar. Ini adalah penggenapan rencana Allah yang sempurna, di mana segala sesuatu akan dipulihkan dan damai sejati akan terwujud. Kiranya kita semua terus hidup dalam kebenaran, menantikan kedatangannya dengan penuh sukacita, dan berpegang teguh pada firman-Nya. Sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dengan hati yang penuh rasa syukur, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, untuk mengucap terima kasih atas segala kebaikan dan kasih setia-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu yang hidup, yang membawa kehidupan dan terang dalam dunia yang seringkali gelap ini. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pedoman hidup yang sempurna, yang memberi kami kekuatan dan arah dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena setiap renungan yang kami lakukan bukanlah kebetulan, tetapi merupakan bagian dari rancangan-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu, Engkau terus berbicara kepada kami, mengingatkan kami akan kasih-Mu yang besar, dan menuntun kami untuk hidup lebih serupa dengan Kristus. Kami memohon ya Tuhan, agar firman-Mu ini tidak hanya menjadi pengetahuan dalam pikiran kami, tetapi benar-benar tertanam dalam hati kami. Biarlah firman-Mu mempengaruhi setiap aspek hidup kami. Cara kami berpikir, berbicara, bertindak, dan bahkan bagaimana kami memperlakukan orang lain. Tuhan, kami menyadari bahwa tanpa anugerah dan kekuatan dari-Mu, kami tidak dapat melakukan apapun. Kami tidak cukup kuat untuk menghadapi kehidupan ini dengan kekuatan sendiri. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul, baik dalam sakit penyakit, pergumulan finansial, maupun masalah dalam hubungan keluarga. Engkau yang mengenal setiap hati, setiap doa yang terucap dalam keheningan, dan setiap kesulitan yang kami hadapi. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Berikan kekuatan kepada mereka yang lemah, penghiburan kepada mereka yang berduka, dan damai sejahtera bagi mereka yang gelisah. Kami percaya bahwa dalam segala sesuatu, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Mu yang mengasihi Engkau. Tuhan, kami menyerahkan segala aspek hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami menyerahkan keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami, dan segala perencanaan kami kepada-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan tidak ada yang terjadi di luar sepengetahuan dan izin-Mu. Berikan kami kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang tepat, keberanian untuk mengambil langkah yang benar, dan kesabaran untuk menunggu waktu-Mu yang sempurna. Akhirnya,
Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami mohon agar Engkau terus memperbaharui semangat kami, menguatkan kami, dan memberi kami damai sejahtera yang hanya dapat kami temui di dalam Engkau. Kami percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, dan bersama-Mu kami lebih dari pemenang. Kami berdoa semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa sampai selamanya. Amin.